penyakit ini sudah menyerang hampir seluruh warga di dunia. Nah, maka dari itu salah satu pencegahan, salah satu cara biar nantinya tidak tertular adalah vaksinasi. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua sampun vaksin, gitu? Sampun? Masih ada yang belum vaksin? Tidak, ini sudah, terima kasih banyak sudah vaksin semuanya. Oke. Jadi apa namanya? Kenapa? Pertanyaan dari kenapa anak-anak usia 6 sampai 11 tahun juga divaksin? Nah, ternyata dari data yang ada, anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ini juga bisa tertular. Ya, tertular penyakit dari Mbah Corona ini. Saya yakin panjenengan semua di sini tidak ingin adik-adiknya dan anak-anaknya sakit dan tertular corona. Saya yakin karena panjenengan tahu sendiri bagaimana kalau sudah tertular corona virusnya. Dan ngapunten mawon, saya pribadi saya sendiri pernah positif. Pernah kena, gak enak. Gak enaknya apa? Bukan masalah gejalanya atau sakitnya, isolasinya. Ya, tidak boleh keluar, tidak kemana-mana, tidak boleh. Ngapunten saya jujur orang yang tidak betah di rumah. Ya, minimal harus setiap hari minimal dapat main keluar kemana keluar. Tapi ya itu, kalau sudah dinyatakan positif, jenengan itu dikurung, ya, diisolasi di rumah, tidak boleh kemana-mana. Jadi itu kita tidak ingin seperti itu. Nah, salah satu tujuan vaksin adalah biar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Baik, yang pertama-tama dasarnya dari mana kok anak usia 6 sampai 11 tahun ini juga divaksin? Nah, dari instruksi Pak Jokowi langsung, presidennya kita, itu menginstruksikan bahwa usia 6 sampai 11 tahun sudah bisa divaksin. Jadi, sebenarnya kalau putra putri jenengan yang usianya kisaran 6 sampai 11 tahun itu sudah sasaran wajib vaksin. Di Jakarta, ya, itu sudah dimulai bulan Desember kemarin, akhir tahun. Itu sudah dimulai untuk vaksin usia 6 sampai 11 tahun. Dan hasilnya it's okay, tidak ada masalah yang berarti. Dalam artian saya pasti tahu keraguan jenengan salah satunya adalah tidak anakku vaksin gimana ya, apa yang muncul habis vaksin. Nah, pasti mikir seperti itu. Saya yakin pasti mikir seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut. Sebelum vaksin ini saya yakin di sekolah ini sudah dilakukan bias nih Pak, rutin ya, vaksinasi untuk anak sekolah, bulan imunisasi anak sekolah itu pasti sudah rutin. Ya, anak jenengan pasti tiap tahun disuntik. Vaksin COVID besok juga sama seperti itu. Bedanya apa? Bedanya nanti putra putri jenengan dapat sertifikat. Dapat sertifikat nanti. Ya, itu buktinya bahwa putra putri jenengan sampun divaksin. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar putra putri panjenengan mempunyai kekebalan, ya, untuk yang namanya melawan si Mbah Corona ini. Ya. Kalau tidak punya kekebalan, takutnya nanti bisa tertular. Kita tidak ingin putra putri jenengan juga tertular. Ya, gitu. Nah, misalnya gini, saya tanya di sini, Bapak Ibu yang sudah pernah ke lipo sinten? Ibu, berarti sudah tahu lipo. Yang lainnya belum pernah. Tapi nggak ditanyain vaksin. Nggak ditanyain. Tapi nggak tanyain vaksin. Tapi itu udah vaksin. Itu nggak ditanya. Tapi nggak ditanyain. Biasanya itu kalau saya kemarin kesana itu saya masuk di stop. Ini tetangga lagi ada yang operasi ya. Nggak vaksin ya boleh. Nggih, tapi itu kan gini Bu, apa namanya, kalau sudah sakit biasanya tidak mesti tanya vaksin. Tapi yang paling sering sekarang tanya vaksin adalah tempat-tempat publik. Kalau yang publik. Oke, berarti itu jenengan. Tapi itu udah vaksin. Sudah. Oke, berarti untuk. Saya kemarin itu saya pesan di stop saya. Pak, vaksinnya mana? Saya buka HP, saya lihat gas. Oke. Boleh. Kayak gini. Jadi perubahan vaksin ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke lipo, mungkin belum tahu lipo itu seperti apa, tempatnya di mana, yang dijual apa saja, kan tidak tahu. Kalau ibunya mungkin sudah tahu, besok ibunya mau kesana lagi sudah tahu, aku mau ke lipo. Nanti yang pertama aku harus bawa apa? Dompet yang tebal, uang yang banyak. Ya.
tas keset yang besar, saya mau belanja ini. Nah, sudah tahu. Kalau ibu yang lain yang belum pernah, kan nggak tahu. Saya ke ibu ini ngapain ya? Sama, kalau belum vaksin, besok corona datang masuk, tubuhnya kan nggak tahu apa-apa. Ini apa sih? Nah, gitu. Tapi kalau sudah vaksin sebelumnya, sudah kebal dulu, oh ini corona ini. Aku sudah kenal sama corona ini. Cara melawannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau anak didiknya panjenengan sudah vaksin, otomatis dia ngapunten besok kalau misalnya ada yang suka mau menularkan, sudah paham. Nah, gitu ya. Sama aja dengan kalau belum pernah kelipo, juga tahu kelipo. Mau dari sana mau ngapain ya? Aku mau beli apa di sana? Kan bingung mas ya. Kalau belum divaksin seperti itu, nah, ya seperti itu gampangnya. Dan biasanya ya tidak sering nih di Jember itu sering ada stopan polisi. Sekarang kalau polisi nyetop itu nggak minta SIM, mintanya sertifikat vaksin. Oke, kita sudah pernah 2 kali di stop juga. Pakai helm, ya, pakai masker sudah, saya siap-siap. Saya polisi, saya siapkan SIM. Lupa, saya nggak butuh SIM jenengan kata vaksinnya mana? Harus vaksin, jadi gitu kan. Ya, nanti ya kalau belum dapat sertifikat ya, biasanya langsung disuruh vaksin. Biasanya ada stopan, sampingnya itu buka gerai vaksin. Terus tujuan khusus untuk putra putri jenengan, terutama yang kelas 6, ya, habis ini mau ke SMP. Nah, biasanya syarat-syarat untuk masuk SMP, kalau dulu kan mungkin akta lahir, ya, kata, terus ijazah SD. Nah, sekarang tidak. Biasanya paling pertama diminta sertifikat vaksin. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini sudah kondisi kota pandemi. Makanya salah satu tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan adalah diberikan vaksin. Nah, itu dulu dasarnya. Terus kedua, di Ngapunten kemarin sempat beredar ini di Ngapunten saya ambil Nah ini ya. Ini mungkin surat pernyataan yang membingungkan panjenengan semua. Yang awalnya sebelum dapat ini ada mau dengar berita vaksin untuk anak-anak, membolehkan anaknya vaksin, tiba-tiba dapat ini akhirnya ragu-ragu. Betul atau tidak? Ya. Terutama poin yang keempat. Ya, poin keempat saya. Pasti ini yang bikin panjenengan ragu-ragu. Dokter, ini sebenarnya bagaimana? Kalau misalnya divaksin, terus anak saya ada keluhan, ini yang bertanggung jawab siapa? Nah, kalau di sini kan masih ragu-ragu mau bebaskan segala macam. Nah, saya sampaikan, program vaksin ini adalah program dari pemerintah, ya. Jadi jelas yang bertanggung jawab adalah pemerintah, ya. Dalam hal ini saya wakilnya pemerintah di bidang kesehatan, bapak kepala sekolah, wakilnya pemerintah di bidang pendidikan, semuanya ikut bertanggung jawab. Oke, panjenengan juga sebagai wali murid juga ikut bertanggung jawab. Tetapi nanti karena ini di bidang kesehatan, saya mampu yang paling cepat. Gitu. Oke. Kalau misalnya ada habis disuntik, ya ternyata demam, ya memerlukan perawatan atau pengobatan, panjenengan tidak usah ragu-ragu, ya. Nanti di sertifikat vaksinnya itu sudah ada nomor telepon yang tertera yang bisa dihubungi untuk melakukan konsultasi atau misalnya membutuhkan perawatan atau pengobatan, ya. Atau kalau misalnya panjenengan juga ragu-ragu nggak berani nyambut itu, langsung telepon Pak Kepala Sekolah bisa. Nanti Pak Kepala Sekolah yang menyampaikan ini, itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, dan biasanya gejala yang timbul setelah vaksin itu sangat minimal sekali, bahkan sampai tidak ada. Ya, saya tanya sekarang, yang di sini sudah vaksin Sinovac sinten? Ya, banyak. Yang lainnya? Bisa. Oke, saya tanya, ibu-ibu yang habis vaksin Sinovac, setelah vaksin apa gejala yang timbul? Kebetulan bisa. Nah, bukan, saya tanya Sinovac dulu. Ada. Oke, bisa apa bu? Bergeser. Apa? Gejalanya apa? Habis suntik. Bergeser. Oke. Oke, ngapunten. Untuk besok, putra putri jenengan itu dapatnya Sinovac.
Ya, secara umum Sinovac itu gejalanya paling ringan daripada jenis vaksin yang lain. Bahkan tidak ada. Kalau saya pribadi, saya sebagai dokter, saya sudah tiga kali kena Sinovac. Ya, saya total sudah 5 kali vaksin. Sinovac 3 kali, Moderna 1 kali, Pfizer 1 kali. Ya. Dari 3 kali Sinovac sama sekali tidak ada keluhan gejala. Yang timbul itu memang yang Moderna sama Pfizer. Nah, jadi anak-anaknya Panjenengan dapatnya Sinovac, saya yakin ya pasti minimal sekali keluhan yang muncul. Ya, biasanya yang muncul itu satu yang paling sering yang namanya disuntik ya pasti sakit, ya pasti Tapi kalau lagi batuk kan. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Itu apa pertanyaannya? Ya, misalnya disuntik, pas pegel-pegel, jelas itu. Saya hanya paling pakai cek juga masih pegel-pegel lah dari suntik namanya disuntik, ya. Terus kedua, mungkin demam, ya, demam, ya panas. Saya itu kemarin yang disuntik, kami punya telepon sama. Itu demam, langsung demam itu. Langsung demam. Biasanya dikasih anti panas, tak masalah ya. Iya, harus dikasih apa sama ibunya. Oke, bisa. Bisa demam 1-2 hari. Suntik sente originalnya. Ya. Ya, yang biasa mungkin, ya. Terus yang paling sering juga mungkin nanti ada keluhan gatal-gatal, terus juga bisa bongkar itu adalah efek samping atau yang namanya KIPI. Tahu nggak KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada keluhan atau kejadian setelah disuntik vaksin. Nah, itu namanya KIPI. Ya. Jadi itu ringan sekali. Dan saya yakin kalau ini vaksin Sinovac, senang harusnya. Karena memang secara umum gambaran yang sudah vaksin sebelumnya, Sinovac itu keluhannya paling ringan sekali daripada Pfizer, AstraZeneca, sama Moderna. Ya. Jadi itu. Cuma Sinovac katanya masih 2 kali itu nggak boleh naik pesawat, harus divaksin lagi kan? Iya. Tergantung ibu nanti mau kemananya. Ya, tergantung mau kemananya. Memang kemarin itu ya, memang ada info ya, kalau yang Sinovac itu di luar negeri ada beberapa negara tidak menerima. Ya, kalau nggak boleh, dalam negeri tidak apa-apa, bisa. Jadi kan nggak usah nggak usah bingung masalah info-info seperti itu. Ya, karena memang kemarin sempat ada memang sudah vaksin 2 kali, orangnya itu mau berangkat kemana saya lupa. Ya, karena ternyata Sinovac nggak diterima. Ya, kalau itu saya kurang paham. Kalau masalah itu, karena itu di luar kewenangan saya. Yang penting kalau saya kan sampun menjalankan yang namanya instruksi untuk vaksin, dan vaksin yang ada sekarang itu adalah Sinovac. Dan biasanya memang jadi masalah jenis vaksin itu nanti tergantung ketersediaan vaksin juga yang ada pada dinas kesehatan. Itu yang masalah gigi. Dan tadi ibunya, dok, kalau anaknya batuk boleh nggak disuntik? Oke, bapak ibu, janji saya vaksin tadi tidak cukup suntik. Saya periksa dulu, ya saya tanyakan dulu, adik punya sakit apa dulu pernah? Nah, nanti itu di checklistnya itu ada beberapa jenis penyakit yang memang nanti kalau memiliki penyakit tersebut, pemberian vaksinnya bisa ditunda atau bahkan sama sekali tidak diberikan. Ada. Ya. Jadi yang diberikan pada saat vaksin itu adalah yang sehat-sehat dulu, ya, yang tidak ada keluhan sakit, yang tidak ada memiliki riwayat sakit yang berat-berat. Ya. Tadi kalau ibunya sampaikan, dok, saya batuk bagaimana? Saya periksa dulu kan, ketika misalnya pas batuk itu cuma batuk saja, tidak ada demam, tidak ada sesak, saya rasa tidak ada masalah, bisa, karena batuk itu sudah belum pernapasan yang ringan. Kecuali misalnya batuk sampai sesek, bukan seperti itu ya, karena saya nggak berani minta itu. Dipaksa saya minta, saya nggak mau, ya, gitu, nggak boleh, karena memang ada jenis beberapa penyakit yang tidak boleh disuntik. Terus contohnya lagi sakit sesek, ya, terus penyakit kronis seperti kanker, ya, sedang dalam pengobatan kanker, terus penyakit
autoimun seperti penyakit lupus itu tidak boleh diberikan vaksin. Nah, jadi ada beberapa jenis penyakit yang memang tidak diizinkan untuk diberikan vaksin atau ditunda dulu. Kalau pandangan kemarin kan mungkin paling sering adalah tensi ya, tensi dulu. Kalau tensinya lebih dari 180 ya ditunda dulu vaksinnya, biar turun dulu tensinya baru diberikan vaksin. Seperti itu. Jadi ada beberapa memang penyakit-penyakit yang tidak boleh atau vaksinnya diberikan ditunda dulu atau bahkan sama sekali tidak boleh diberikan. Ya, dan biasanya nanti juga ada beberapa kondisi-kondisi yang memang memerlukan vaksin khusus. Ya, misalnya ada penyakit apa, vaksinnya harus di rumah sakit, kan kita setelah vaksin jadi timbul hal yang tidak diinginkan. Itu juga ada. Itu. Jadi kalau memang saya batuk, cuma batuk saja, ketika kita periksa tidak ada demam, tidak ada yang lain, saya rasa tidak ada masalah. Terus itu oke, saya kembali ke sini ya. Jadi pernyataan ini ngapunten sebelumnya. Kemarin saya sudah rapat di kecamatan dengan Pak Camat, ada perwakilan Bawas sama kepala sekolah juga, bahwa setelah ditelusuri surat pernyataan ini bukan dari dinas kesehatan maupun bukan dari dinas pendidikan. Ternyata dari salah satu lembaga tepatnya di Kota Jember itu yang membuat surat ini. Ya. Tidak tahu. Apanya tuh? Tidak tahu yang udah. Tahu sebenarnya saya salah satu SD Jember itu dari SD, bukan kalau SD ini kan di bawahnya pertanggung dan pendidikan. Biasanya apa-apa itu kan harus pendidikan harus tahu dulu. Sama kayak saya dari Puskesmas di bawah nama dinas kesehatan. Saya ngapa-ngapain ya harus dinas kesehatan juga harus tahu. Nah itu kemarin ditelusuri ternyata langsung dari SD-nya tersebut tanpa sepengetahuan dinas pendidikan. Nah kan keliru. Saya juga nggak tahu deh tujuannya apa membuat seperti ini, padahal sudah jelas dari Bapak Jokowi dari Presiden langsung tidak perlu surat pernyataan. Kalau sudah umur 6 sampai 11 tahun berarti sudah masuk sasaran wajib vaksin. Tanpa ini tidak bisa langsung divaksin, yang penting yang ada sehat, screening yang lolos langsung bisa diberikan. Jadi ini tidak usah bingung di tengah. Ya, tidak usah sebenarnya, tidak usah apa ya. Terus nanti misalnya tanya dokter, kalau misalnya ada apa-apa nanti siapa yang bertanggung jawab? Ini sudah saya sampaikan, bertanggung jawab itu kita bersama. Ya, panjenengan sebagai orang murid, saya sebagai tenaga kesehatan di bawah naungan pendidikan, bapak sekolah, kepala sekolah di bidang pendidikannya. Kita bersama-sama bertanggung jawab. Seandainya memang terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, tetapi juga saya sampaikan lagi bahwa KIPI yang terjadi itu biasanya ringan-ringan, ya. Minum, ya paling-paling demam biasanya. Selain itu tidak ada, jarang sekali memang ada, tapi jarang sekali ya. Lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Oke, itu terus itu sudah. Monggo sebelum hari ini juga sudah siap, saya tidak akan berlama-lama. Mungkin dari penjelasan saya tadi masih ada yang rasa ganjil atau belum paham atau mungkin kurang informasinya, monggo silakan bisa disampaikan di sini. Mumpung saya di sini. Monggo, enggak apa-apa. Mumpung ada Pak Dokter. Monggo, silakan. Kalau kurang jelas, monggo. Kalau ada yang tanya, saya cerita sedikit. Tadi di tanggal 31 ya, antusias sekali ya. Yang tanya mengenai rasa penyakit. Dokter, anak saya kalau baru pilek bisa nggak divaksin? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kondisi yang tidak boleh divaksin ya, artinya ditunda dulu pas saat itu karena anaknya sakit, yang pertama demam ya. Kalau panas ditunda dulu, diturunkan panasnya ya. Terus kedua sesak. Itu saya itu suka sesak kalau panas itu sesak. Tapi ketika vaksin sesak. Nggak tahu ini. Kalau sering sakit kepala gimana? Tidak masalah. Sakit kepala penyebabnya apa? Dulu pernah dicari nggak penyebabnya apa? Enggak, soalnya sering sakit kepala gitu ya. Ya. Terus Ya. Pokoknya gini,
Yang penting tidak memiliki riwayat sakit kronis yang sudah pernah diketahui. Jantung, sesek, terus kanker, ya, paru-paru yang berat, ya itu jangan. Saya juga nggak berani. Kalau cuma misalnya demam, batuk, pilek biasa, terus bukan tidak disampaikan pusing, kadang semut, saya rasa tidak masalah. Biasanya kalau anak pusing itu telat makan, kecapean, udah beres. Itu aja penyebabnya kalau anak. Ya, kalau saya beda, kalau saya nggak dapat gaji saya pusing. Saya nggak punya apa-apa. Kalau gajinya telat, tunjangannya pusing-pusing. Ya Pak ya? Iya. Nanti betul. Kalau anak kan enggak, kalau anak telat makan, kecapean, pusing. Kalau yang berita di TV itu Pak, dia bisa perhatian, Gimana? dia makan banyak tuh Pak. Gini. Saya memang betul ya. Zaman sekarang informasi komunikasi sangat mudah. Ya. Semua punya ini, apa nih? Semua punya HP. Saya yakin mencari informasi itu gampang sekali. Tapi saya minta tolong panjenengan harus bijak menggunakan yang namanya alat komunikasi. Ribut. Jadi di TV, di YouTube, banyak memang ya. Dan biasanya, ngapunten, hal seperti itu biasanya masalah kecil dibesarkan. Ya. Apa ya istilahnya? Digaung-gaungkan biar heboh gitu loh. Padahal itu kan biasa. Memang ada kejadian satu dua kemarin saya coba baca berita itu di Jakarta memang itu adalah ternyata setelah ditelusuri orang yang memiliki penyakit, atau memiliki penyakit kronis berlangsung itu dan memang dari pihak keluarga tidak ada mempermasalahkan itu, gitu. Ya. Terus apa namanya? Ada kasus lagi ya, pernah kejadian di Jember, di kalau nggak salah di Jember saya ingat, habis vaksin, itu ada masalah, ya. Ternyata malamnya dari puskesmas dapatkan info orangnya meninggal. Tahu nggak meninggal kenapa? Beratan. Biasanya habis vaksin. Tuh, kenapa heboh? Orang-orang nggak tahu tuh, itu udah vaksin yang meninggal. Nah kan? Berita belakangnya nggak tahu meninggal kenapa. Itu. Bertanya kan dengan saya kaget tuh. Masa tuh habis vaksin meninggal? Iya meninggal. Kita nggak tahu berita meninggalnya. Itu tahu saya. Jadi gitu. Berita-berita yang di televisi, di YouTube, di koran setelah vaksin itu memang ada, tapi biasanya orang-orang ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, saya minta tolong panjenengan bijak menggunakan media sosial, menggunakan Facebook segala macam itu, tolong bijak menyikapi bahwa carilah yang positif-positifnya, cari yang aura-auranya itu bagus untuk kita, untuk panjenengan, karena tujuannya ini, saya sampaikan, pemerintah tidak ada yang namanya satu menipu masyarakat, kedua menambah penyakit kepada masyarakat, tidak ada. Ya, kami sendiri murni untuk membantu panjenengan semua di bidang kesehatan. Jadi kan itu Pak, teman-teman saya nggak makan-makan buatan bertanggung jawab. Itu asin kan itu loh. Oke, saya sampaikan tadi. Ya memang, saya paham. Poin nomor 4 ini bikin panjenengan ragu-ragu sekali. Saya yakin. Mungkin sebelum dapat ini, padahal saya mau asal divaksin terus tiba-tiba dapat ini itu. Saya tidak mau lah. Nah, seperti itu ya. Kakeknya aja gitu. Ya vaksin terus dapat itu kan. Masa vaksin dikira ada tanggung jawab. Nah, betul. Mungkin apa? Saya sampai diskusi masalah ini dengan pihak dari pendidikan juga bahwa ini tidak perlu ini. Pak Jokowi pun sudah menyampaikan tidak usah membuat surat pernyataan karena usia 6 sampai 11 tahun itu sudah sasaran wajib vaksin. Nah, tadi saya sampaikan siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah di tindakannya karena vaksin demam. Ya, tadi saya sampaikan pertanggung jawaban sudah kita bersama. Satu, panjenengan sebagai volunteer, saya di bidang kesehatan, Pak Guru di bidang pendidikan. Ya, jadi
Tetapi karena ini adalah dunia kesehatan, tujuan untuk menyehatkan, saya yang menjadi wali kota. Tenang Ibu, tidak ada masalah. Nanti saya akan bertanggung jawab di bidang kesehatan. Oke. Jangan kenapa-napa kan kita ngerti. Oke, siap. Kalau ada masalah, misalnya dokter, anak saya tadi habis vaksin di luar bekerja ternyata demam. Oke, Bu, tidak apa-apa. Kalau memang butuh perawatan, penyelesaiannya bisa ke puskesmas. Tidak masalah, nanti kita obati. Gitu. Oke. Gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tidak ada masalah. Jadi pokoknya tidak usah, tidak perlu ini dicampur, tidak usah ini. Pokoknya langsung bikin disampaikan sama Pak Guru jadwal dan kapan. Panjenengan datang di sini. Di screening anak yang dulu, gitu. Saya langsung vaksin dulu ya. Hari Kamis, ya. hari Kamis. Vaksin sehat. Monggo, ada lagi yang ditanyakan. Kalau anaknya nggak sehat kan gitu aja. Kenapa? Kalau anaknya nggak sehat kan gitu aja. Oke, jadi dulu, misalnya pas di sana demam, demam atau misalnya sesek, ya gini. Kalau sesek memiliki asma, ya biasanya sering kambuh, ya. Tetapi kalau ketika pas jadwal vaksin yang bersangkutan ternyata sehat, bagus tidak sesek, dan pada pemeriksaannya bisa dan dilanjutkan, saya rasa tidak ada masalah. Bisa diberikan vaksin. Kecuali misalnya pas mau suntik anaknya menggigit. Iya, jadi saya itu kalau salah minum, salah makan. Oh iya, kalau memang ada kayak itu nanti pas ketika jadwal vaksin kita lihat kalau memang sesek ya. Dulu saya nggak berani juga Bu. Gitu. Kecuali memang pas itu. Tapi ketika pas mau vaksin ternyata kondisinya bagus, tidak ada masalah, tidak demam, tidak sesek. Helm kampentan kantung Injil Bu. Oh ya, sekolah kayak biasa. Vaksin. Oke. Monggo, ada lagi? Anak-anak nggih mlebet sedaya. Tapi didampingi ibu ya sakit. Meskipun vaksin, mboten vaksin, Untuk masuk untuk sedaya. Oke. Vaksin ini tujuannya untuk membentuk kekebalan. Ya. Selama ini dari proses penelitian dan informasi yang saya baca, tidak ada yang namanya memberikan efek samping kepada perkembangan anak. Tidak ada efek jangka panjang ini. Tapi juga ini kan sebenarnya vaksin ini baru ya, baru kalau nggak salah sekitar 2 tahun terakhir ditemukan. Ya, masih butuh pun tidak lebih lanjut lagi. Tetapi karena sekarang kondisi mendesak, ya dalam artian ini masih wabah pandemi, ya pilihannya cuma itu. Artinya menyehatkan masyarakat dulu, okay? Sambil jalan nanti penelitian vaksin ini terus dilakukan. Ya. Tapi untuk saat ini sampai detik ini belum ada yang menunjukkan bahwa ada vaksin penyebabkan satu besok bisa lumpuh, ya 5 tahun lagi bisa nggak dengar, tidak ada. Katanya ada yang bilang berapa tahun bisa kena penyakit kanker. Selamat malam begitu. Ya. Enggak ya. Ya. Dr. Robert Maloney pernah saja punya tutup. Dia ahli MRI di Amerika sana. Buat dia katanya itu ya dia berkecimpung dalam pembuatan apa itu vaksin. Dia bilang melarang vaksin itu ada. Dia tuh saya kan tahu katanya bisa apa itu perubahan gerak, pembengkakan organ dalam, habis itu mempengaruhi pengembang-biakan dan katanya dia salah satu cara kerja vaksin dalam tubuh itu dia memaksa organ kita menghasilkan insulin atau apa itu yang membuat kecacatan permanen dalam tubuh. Terima kasih banyak. Kalau apa boleh informasi dari mana saja boleh masuk. Tapi kembali lagi, ya saya sarankan kita tolong kepada teman bijaklah menerima informasi. Ya, ini ibu sekarang. Kalau memang sudah dapat informasi seperti itu, sekarang panjenengan bandingkan saja. Ya, bandingkan saja dari data yang saya dapat. Ya, dari data yang saya dapat, ngapunten nggih. Tadi malam kalau yang ada yang lihat TV berita, ya positif COVID itu tadi malam itu 36.000. Tadi malam. Itu dihitung dari minggu lalu ya. Minggu lalu, hari minggu lalu itu cuma 3.000. Kenaikannya hampir 10 kali lipat. Dan yang paling banyak yang terkena ini yang belum vaksin. Ya. Sekarang vaksin bisa kena juga kan ya? Bisa kan begini. Sudah vaksin, saya tidak bilang vaksin ini melindungi 100%. Tidak. Tapi minimal
mengurangi gejala berat. Dalam artian pencabutan kalau kemarin tahun lalu sekitaran bulan 5 sampai bulan 7 itu banyak kali mungkin tahu sendiri ya. Aku setiap hari ambulan jujur ya, saya datang dari Jember ke sini itu di jalan bisa 5 kali papasan ambulan. Ya, sekarang pilihan ada di panjenengan semua. Panjenengan beringin untuk saya pribadi nggak mau. Ya, saya jujur sudah capek sekali. Saya pakai masker ini jujur sudah capek saya. Saya ingin terbebas dari hal ini. Salah satu caranya adalah vaksin ini. Tidak apa-apa Bu, memang ada informasi seperti itu di YouTube, di Facebook segala macam. Tapi saya kembali ke panjenengan, saya minta tolong panjenengan bijak untuk menyaring informasi-informasi yang khusus. Ya. Tapi selama ini informasi yang saya dapatkan dari ilmu yang saya gunakan itu belum ada yang menyebutkan dalam 5 tahun vaksin A akan bisa menyebabkan stroke. Dalam 7 tahun vaksin A akan menyebabkan lumpuh. Saya belum baca yang hal itu. Ya. Karena saya berpedoman dari dinas kesehatan berpedoman dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi berpedoman ke pusat Jakarta. Ya. Nah, pusat ini berpedoman dari yang namanya WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi WHO katanya nggak mendoktrin, harus juga tidak mau silakan. Iya, itu. Sedangkan dokter WHO pun tidak memaksa, ya, hanya menyarankan. Tidak ada yang namanya pemaksaan di sini. Tapi ya itu kembali lagi ke panjenengan semua. Sudah tahu kalau misalnya kalau tidak vaksin seperti apa, dan sekarang salah satu yang menjadi kendala kan hanya bukan masalah kekebalan, bukan masalah kesehatan. Buktinya di mana-mana syarat-syarat sekarang dibutuhkan sertifikat vaksin. Nah itu sebab selain kebutuhan kita untuk menjaga kekebalan tubuh. Ya, seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi ke panjenengan. Saya sudah memberikan informasi seperti ini dan ya harapan kami adalah panjenengan bisa memberikan wawasan juga ke anak-anaknya bahwa vaksin itu penting. Oh ya deh, ini ngapunten satu lagi. Vaksin itu adalah hak asasi manusia. Kalau panjenengan mencegah anaknya panjenengan tidak mendapatkan vaksin, panjenengan sangat melanggar hak asasi manusia. Hak untuk sehat. Karena vaksin juga itu adalah memberikan kesehatan, tidak ada tujuan lain. Oke, monggo, ada lagi, bagus Bu, terima kasih banyak informasinya. Saya juga baru tahu juga soalnya kalau ada informasi seperti itu. Nanti saya akan cari informasi lagi. Tapi memang itu ya, tolong disaring informasinya biar tidak nanti mudah dipengaruhi. Karena memang jujur ya, banyak kasus ya, jangan jauh-jauh di Kecamatan Temurjo, banyak kasus itu tidak mau divaksin karena informasi-informasi yang kurang jelas. Banyak sekali kasusnya. Monggo, ada lagi mungkin. Hubungan dengan dokter. Jelas bisa. Biar tidak ragu besok. Oke, saya cerita lagi. Di mana? S2 Selama tadi saya ke sana. Kan gini, BD usahakan ketika vaksin sebagai wali murid panjenengan bisa mendampingi ya. Harus bisa mendampingi. Karena satu, kita harus tahu riwayat penyakitnya, sasaran atau apa yang mau kita vaksin. Jangan pasti belum tahu karena jangan wali muridnya. Tapi tadi di Surabaya di kota Klaten itu ada yang gini, dokter, anak saya mau sebenarnya divaksin, tapi nggak mau didampingi, gimana dok? Karena bagus, nggak masalah, jangan ada repot. Saya bisa, soalnya gini, anak usia mungkin 8 sampai 11 tahun itu kelas 4, kalau kelas 1, 2, 3 saya maklum, tapi kalau 4, 5, 6 saya rasa sudah paham dengan dirinya sendiri, sudah tahu, mungkin sudah bisa mandiri, jadi tidak usah didampingi, saya sudah dapat apa. Yang penting anaknya tahu berat sakitnya, saya tidak pernah sakit dok, saya sehat dan barang, saya mau vaksin. Mulai lebih bagus, dan merepotkan jenengan juga. Tapi seyogianya bisa ini, kalau sudah ini untuk jadwal vaksin. Monggo, ada lagi mungkin? Sing buatan vaksin cara lain
vaksin, kalau setahu saya nih, mungkin nanti lebih jelasin dari Bapak Kepala Sekolah. Setahu saya, vaksin ini tidak dijadikan syarat untuk masuk sekolah. Tanpa kan terasa makanya lah buatan vaksin buatan asal masuk sekolah tatap muka. Tidak, saya seperti itu. Ya. Yang saya tahu itu adalah, saya tanya, panjenengan sampun pakai PTM, PJJ. Itu pembelajaran tatap muka, langsung artinya ke sekolah muridnya. Ya. Kalau PJJ, pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ya. Sekarang saya tahu dari B. Saya tanya ke panjenengan, panjenengan lebih milih PTM apa PJJ? Panjenengan mau jadi guru di rumah atau mau jadi orang tua di rumah? Tapi kan kalau yang dalam level PPKM level 1 sampai 3 PPKM kan, apa jarak kita ini level berapa? Level 2 sekarang. Masa Level 2. Sejumlah level 2. Jember daerah sini. Level 2. Iya saya tahu cuma jarak. Iya, kecamatan Polres level 2. Oke, level 2. PTM level 2 itu kalau nggak salah 50%. Bisa masuk. Gimana Pak? Saya nambahin Oke. tentang PTM. PTM belum diperkenalkan sampai saat ini. Masalahnya tim Covid Kabupaten Jember belum memberikan surat resmi kepada kita. Belum. Kenapa? Karena di saat orang tua mintanya PTM. Sehingga mulai kemarin saya masuk ini, saya masukkan. Awalnya kan tidak ada. Tapi kalau di SD sana, di sini kan rutin. Masalah kan rutin. Tidak ada. Mahasiswanya itu 28, sehari masuk 7. Besok itu dari di rumah. Besoknya lagi saya memaksakan kerja ada di sini karena kerjaan wali murid yang datang mintanya PTM. Monggo. Saya yang bertanggung jawab. Sanksinya berapa Bu? Tadi saya sampaikan sanksinya berat. Kalau sampai siswa itu kena COVID, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Minimal dulu bupatinya memberi saran minimal hidup nih pangkatnya gitu. Iya, makanya tidak boleh, kita nggak berani. Betul. Banyak di mana-mana yang masih berlaku adalah andong 1 dan andong 2. Andong 6 itu tidak lepas PTM. Masih dari. Oke, nah sekarang gini, saya masuk Oke, sebentar Pak. Untuk andong 1 Pak. Andong 1 ini sudah vaksin sudah 75%. Makanya saya buat untuk bahan laporan. Sakit lan boten PTM tergantung pada wali murid. itu. Ngoten. Nek termriki, umpamanya murid saya 102. Yang ikut vaksin hanya 5. Wali murid dari kebiasaan yang penting saya laporkan. Di Andong sudah vaksin, muridnya 153, yang ikut hampir 100. Monggo. Itu boleh tanggap dengan persyaratan. Saya tidak boleh dengan bebas. Itu hak panjenengan. Tapi saya mohon hari Kamis didampingi. Itu hak panjenengan. Iya, jadwalnya sini hari Kamis. Nanti berapa saya laporkan saya catat. Monggo ini sebentar. Jadi terima kasih Ibu. Nyambung yang sana. Cocok sekali. PJJ PTM pilihannya ya. Kalau saya jujur pribadi, yang memilih segera berakhir di sini, segera masuk ke sini semua. Salah satunya caranya adalah dengan vaksin, karena nanti saya nggak tahu syarat PTM itu misalnya muridnya sudah tervaksin 80%. Nah, itu tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah ternyata memaksakan PTM, padahal belum boleh. Sudah mengambil risiko besar saya rasa Pak Kepala Sekolah di sini. Oke. Jadi kembalikan tadi dengan kalau panjenengan berkeinginan PJJ, tidak apa nanti disampaikan saja juga. Kalau berkeinginan PTM, ya monggo nanti salah satu caranya adalah diberikan vaksin ke anak didiknya, ke kebutuhan pendidikannya dengan syarat nanti misalnya ditanyakan misalnya dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, SD 02 SD 2 hijau sudah berapa persen yang divaksin? Oh, ini sudah di atas 80%. Oh, boleh PTM. Nah, itu yang bebas, yang senang nanti. Itu.
Tapi cicil mas. Daring Dari lagi. rutin dengan pulsa, dengan kereta. Monggo, saya tidak memaksakan. Ya, masalah. Bapak kami sampaikan hari ini memang masih belum. Tidak ada petunjuk untuk tatap muka. Masih belum ada. Belum ada. Masih dari kabupaten kan kabupaten yang memberikan surat untuk kita. Sampai saat ini hanya janji dok. Nah, ini hari ini CTM, nyatanya belum. Suratnya yang dari sana kan dokter kan juga belum. Saya kembalikan kepada Pak Ibu. Kalau memang bersedia hari Kamis silakan datang di sekolah didampingi. Walaupun tidak ikut vaksin, siswanya harus datang. Jadi ganti. Kalau besok saya nanti siapa tahu sebenarnya belum selesai. Di Andong 1 itu ada gejolak. Kalau nggak ada gejolak, Nanti mana saja yang pasti Pak? Saya di sana. makanya 75% hampir 80 sudah vaksin ini dilaporkan di dinas kabupaten. Setelah divaksin hari Kamis kami juga akan melaporkan yang jumlah siswanya 102, yang vaksin umpamanya 10, ya tak lapornya 10. Saya tidak kasar, yang belum berapa. Kebijakan memberi aturan masuk PTN dan tidak tergantung yang ada di tim COVID kabupaten di dinas pendidikan. Bukan pulau sing ngambil lah. Sekarang saya yang ngambil kebijakan untuk masuk putra putri panjenengan. Templok saya ganti Pak Gunaji yang ada di sini, saya merangkap dengan Bandi Alif. Sebenarnya kemarin juga akan menangkap dengan Curanoto 1. Besar pensiun jika Ampun pensiun. sekolah kesal. Nggih, digantos Pak Supianto. Dipanggil dinas. Tidak mau 3 lembaga yo mikirnya rada mumet. Tak lembaga rada mumet. Oke. Nah, monggo dilanjut dulu dari Pak Dokter. Itu masalah PTM di sini juga karena yang saya paham juga nanti akan dijadikan salah satu syarat bagaimana PTM apakah bisa dilakukan atau tidak, yaitu dengan komposisi. Kalau dulu saya yakin sudah semua divaksin, tergantung sekarang anak didiknya bagaimana. Soalnya kenapa? Saya jujur saja ya, pasti otomatis ketika di sekolah ya kalau mungkin pakai masker masih bisa disampaikan ke gurunya dari gurunya, tapi kalau menjaga jarak saya yakin susah. Nah, salah satunya dengan cara vaksin dulu. Kalau sudah kebal ya saya rasa tidak akan masalah nanti kalau bermain segala macam tidak akan jadi masalah. Kembali lagi kepada yang sebagai wajib, bagaimana solusinya? Kalau masih pengen jadi guru tambahan di rumah, ya monggo PJJ. Kalau saya jujur, saya pengennya banyak yang ngajar. Ngapain? Murid disuruh belajar dari rumah. Ora hal enak, nang omah enak kan wis nyambut dhewe. Bantu. Ini jadi enak juga. Mesej. Nanti dilihat ketika pas hari Kamis, kalau kondisi sudah betul ini Bu, tergantung nanti sakitnya, ya. Kalau memang nanti ketika pas jadwal vaksin di sini ternyata kondisinya bagus, meskipun nanti sebelumnya itu ada sakit, caranya tidak apa-apa. Kecuali memang ya satu sakitnya adalah yang terdapat di screeningnya, ya itu, ya. Kalau memang di screeningnya itu ya udah ditunda dulu. Tadi ibunya menyampaikan kalau jadwal kalau mengikuti yang sudah ada itu dari kami. Iya. Tapi kalau ngomong kita bisa fleksibel, tapi usahakan minggu ini. Itu. Nanti saya berkoordinasi juga dengan ya, kami membagi waktu dok. Masalah pegang berapa SD. Jadi saya masih jadwal di Bandi Alif juga dok. Ya, insya Allah oleh Bandi Alif ya tidak jadi masalah. Kami jadi hari Kamis selanjutnya ke sini
Sing boten ya tetep masuk. Putra ini sang mriki. Boten mawon. Kena sale pinten kula lakone. Boten sangelan ya. Kasa dibikin susah. Ruwet-ruwet